Bunda Ratu Aura, Ica punya satu video lagi viral banget nih Bunda di sosial media. Kita lihat dulu ya, ini Ica udah siapin nih videonya. Ini tentang istri yang labrak pelakor, tapi caranya tuh menurut Ica sih keren banget. Coba Bunda, kita lihat dulu ya. Oke. Itu yang disalahkan. Maaf, saya nggak tahu. Ya. Jadi saya sampaikan aja, nggak masalah, nggak ada ngaruhnya. Toh juga kesimpulannya ada di tangan kalian dua belah pihak. Saya hanya mendampingi. Masya Allah, cantik banget. Ya kan? Tapi pelakornya tuh malu loh ya, Mbak. Iya, makanya dia tutup. Tapi istrinya kan tenang banget gitu. 11 tahun? Hah? 15. Oke. Yang pertama Ica mau tanya dulu tanggapannya Bunda Ratu ini, tanggapannya dari caranya dulu, dari cara Bunda Ratu melihat istri saya ini ngelabrak pelakor itu gimana? Menurut Bunda Ratu keren, bagus, elegan, dan orang-orang harusnya begini nih ya, istri-istri yang dilabrak pelakor tuh harusnya bersikapnya seperti itu atau apa? Kalau Ica sih ngeliatnya keren banget sih Bunda Ratu. Ica setuju dengan cara ngelabrak yang kayak gitu sih. Setuju juga. Oh setuju. Jadi Bunda Ratu Setuju dong, itu kan keren tuh ya bagi seorang wanita yang elegan, wanita yang memiliki aura yang positif ya, pastinya yang memiliki energi spiritual yang kuat tuh. Dia pasti ketika melabrak seorang pelakor dengan cara yang seperti tadi. Dia cukup tenang, tapi ya dikeluar-keluar di sosial media tadi, Mbak Ica. Nah, kalau menurut Bunda Ratu yang keluar-keluar di sosial medianya seperti itu tuh bagus nggak sih Bunda Ratu? Kan itu kan pasti akan dilihat oleh keluarga besar istrinya, ya kan? Kalau dilihat dari keluarga besar istri pastinya juga akan merusak nama baik istrinya sendiri dong. Kan pasti juga ada anggapan di luar sana bahwa kalau suaminya selingkuh pasti itu ada sesuatu yang nggak beres juga dalam diri istri. Bunda Ratu dengan dikeluar-keluar di sosial media itu gimana dampaknya? Semua ada konsekuensinya sih Mbak Ica. Suami kan juga selingkuh pasti ada konsekuensinya ya. Tapi menurut saya istri tadi tuh udah bener, udah bagus untuk melabrak seperti itu, dilabrak di sosial media tanpa dia harus marah-marah, tanpa dia harus menunjukkan emosinya dengan pamer uangnya yang pernah tuh ya, ada itu ya kasus seperti itu yang buang-buang uang, ditabur uang, itu kan itu menurut saya nggak bagus sih menurut saya ya. Tapi kalau seperti ini lebih bagus, dia lapor ke Polda langsung, ke kantor polisi langsung, dan dia langsung lapor juga di warga sekitar. Jadi warga sekitar tuh tahu ternyata suaminya itu seperti ini ya, oh ternyata selingkuhannya seperti ini ya. Ya walaupun mereka nggak tahu nih kondisi istrinya itu seperti apa, wajahnya seperti apa, tapi mereka hanya melihat si istri ini benar-benar tegar banget, benar-benar kuat banget ketika ngelabrak, yang melihat suaminya selingkuh sampai hamil selingkuhannya, dan mungkin mereka sudah nikah juga ya, karena itu kan ada cincin pernikahannya juga, dan itu membuat saya sangat keren. Tapi ya nggak bagusnya ya sampai dikeluarkan di sosial media, yaitu pasti ada konsekuensinya. Mungkin saja kelak nih ya Mbak Ica, kalau anaknya melihat nih, kalau udah dewasa anaknya melihat video itu, flashback ke video itu, terus lihat, loh ini kan papa kamu nih, ini yang selingkuh dengan wanita itu kan, ini kan papa kamu. Jadi dia bakal jadi bahan ejekan teman-temannya kalau papa itu tukang selingkuh. Bisa jadi anaknya jadi down, malu atau bagaimana, itu nanti resiko tersendiri. Terus kalau bagi keluarga besarnya si wanita tadi ya mungkin dia tetap bela si anaknya tuh maksudnya ya. istrinya Istri yang istri ini sah. iya, istri sahnya ini ya, mereka pasti membela dong ya Mbak Ica ya, karena kan nggak mungkin nih dari keluarga membela laki-lakinya atau membela pelakornya kalau anak yang mereka sayangi selama ini atau keluarga yang mereka sayangi disakiti oleh pria tersebut. Kalau dari prianya ya pasti dimarahin ya, pasti kan malu juga ya, pasti malu mereka, dan pasti akan sedikit membenci si wanitanya tadi. Bisa jadi sampai pasti mereka keluarga dari suaminya itu pasti berpikir negatif ya tentang istri sahnya tadi yang mengkeluarkan di sosial media. Pasti berpikir negatif nih, pasti kamu nggak bisa menjaga nih suami kamu, sampai suami kamu tuh selingkuh dan sampai menghamili itu wanita. Pasti kan ada kesalahan buruk yang menjelek-jelekan istri sahnya dan tetap membela si
anaknya tadi atau si betul. pria itu. Soalnya kan setahu Ica juga ada ya mungkin kasusnya Bunda Ratu Aura atau mungkin kasus-kasus di luar sana juga ya Bun ya, di mana kalau anak laki-lakinya itu selingkuh, malah orang tuanya itu kebanyakan membiarkan saja, tetap mendukung keputusan anaknya walaupun anak itu selingkuh. Mungkin Bunda Ratu Aura ada nggak sih klien yang seperti itu? Banyak kalau seperti itu Mbak, ada nih juga kasus klien saya yang dari satunya tuh ibu siapa itu ya, kita jangan sebut nama di sini ya, tapi kita dari Manado aja deh. Saya dari Manado tuh ada nih si ibu ini tuh selingkuh, suaminya tuh selingkuh, suami itu selingkuh, dia tuh bingung, depresi kan, stres kan, mikir suaminya selingkuh, padahal udah diomongin baik-baik sama suaminya, tapi suaminya tuh masa bodoh, tetap aja selingkuh. Bahkan selingkuhannya itu pernah dibawa ke rumah loh Mbak Ica. Oh gitu. Pernah dibawa ke rumah dan terbuka benar-benar belak-belakan di depan. Nah di rumahnya itu ada siapanya aja? Ada orang tua juga? Ada anaknya, ada anaknya masih kecil-kecil kan nggak tahu ya, dikira itu hanya seorang tamunya, temannya papahnya kayak gitu kan. Terus si istrinya ini pulanglah ke rumah mertuanya, cerita tuh sama mertuanya, di sana malah dimarahin. Dimarahin. Ya kamu sih nggak bener ngurus suami kamu tuh seperti apa, terus makanya suami kamu tuh selingkuh mencari wanita lain, ya mungkin saja kamu bakal dicerain. Kan kayak gitu kan kasihan banget. Berarti itu emang dasarnya orang tua itu walaupun bagaimanapun ya kelakuan anaknya pasti tetap membela ya Bunda Ratu ya. Benar sekali ya. Untung aja nih si ibu ini tuh nggak stres, nggak depresi kayak kasus klien saya tadi yang dari Manado tadi. Dia stres loh Mbak, itu sampai stres, sampai bingung dia harus cerita sama siapa, dan akhirnya dia bertemu dengan saya bantu terapi nih biar energi spiritualnya itu benar-benar bagus lagi, emosinya menghilang, dan alhamdulillah puji Tuhan dan sudah membaik sih Mbak kalau saat ini. Gitu. Ada lagi nih Mbak Ica, kasus lagi nih dari Jakarta nih. Tadi kan dari Manado luar ya. Ada lagi nih kasus dari Jakarta. Ada nih ibu-ibu yang bermasalah suaminya itu selingkuh, sampai dia tuh bingung harus bagaimana. Stres juga. Sampai depresi juga sampai pernah jatuh bunuh diri dari lantai 2, tahu nggak sih Mbak Ica? Itu saking depresinya ya? Iya, sampai saking kayak depresinya itu sampai ya sudah pusing ya, sudah stres, harus bagaimana, padahal dia udah kerja, dia udah cantik. Mungkin juga karena dia tidak mendapat dukungan dari keluarga suami juga, mungkin kasusnya benar sekali itu ya. Untung aja si kasus dari Manado tadi nggak sampai bunuh diri kayak yang ibu di Jakarta itu Mbak Ica. Gila, berarti kalau istri-istri diselingkuh itu dampaknya besar sekali ya Bunda, dan Ica salut banget sama istri ini yang di video tadi masih tenang, tidak ada emosi, sampai dia masih bilang ih cantik sekali gitu. Iya kan, masih bisa-bisanya memuji si pelakornya. Tapi gini Bunda, Ica melihat dari perspektif lain, walaupun menurut Ica pribadi memang apa yang dilakukan istri sahnya ini udah keren banget ya, dengan sikapnya tuh elegan banget untuk melabrak si pelakor. Tapi kalau Ica lihat ya Bunda ya, dari sisi pelakornya, kalau Ica jadi pelakor sih ya Bunda, Ica tuh bakal merasa, loh, Ica nggak dapat ancaman apapun, nggak dapat emosi kemarahan apapun, malah lebih leluasa dong sebagai pelakor untuk merebut suami orang, karena tidak merasa kalau istri sahnya ini marah, malah dipuji. Mungkin sebagai pelakor, suami Anda juga memilih saya, terus Anda juga tidak marah-marah malah memuji saya. Mungkin kan ada juga pelakor yang malah merasa besar kepala, malah merasa bangga. Itu gimana Bunda ngelihatnya? Kalau saya sih ya, kita memang seperti itu aja, wajar sih. Pelakor itu pasti nggak apa-apa lah, istrinya juga nggak marah-marah. Tapi kan tadi udah dilaporin ke Polda. Betul. Dia udah lapor ke warga Indonesia dan luar Indonesia mungkin ya. Bisa jadi orang dari luar negeri pun sudah lihat nih videonya seperti itu dan udah lihat wajahnya juga kan sekilas. Berarti ada sanksi sosialnya ya? Iya, benar sekali. Dia bakal terjadi dan dihujat sebagai pelakor, wanita yang kurang baik, walaupun suaminya memilih dia untuk jadi istrinya. Tapi suatu saat itu pasti nggak bakal bahagia sih menurut saya, karena kan apa yang didapat dari merebut suami orang, pasti suami orang tersebut akan direbut lagi nanti. Oh iya, betul, nggak akan baik ya Bunda ya kalau kita awalnya tuh udah nggak baik. Bunda, aku Ica mau tanya satu deh, kalau Bunda melihat secara spiritual, Bunda melihat dari istri sahnya sendiri ataupun suaminya ataupun dari pelakornya itu secara spiritual seperti apa? Ini kita play lagi videonya atau nggak perlu nih Bunda untuk melihat secara spiritual? Nggak usah, auranya. Saya sudah paham sih. Kalau secara spiritual nih ya, auranya atau apa? Kalau kita kan nggak tahu nih istrinya seperti apa, karena kan kita nggak bisa lihat wajahnya seperti apa ya. Kalau dari suaranya, dari tingkah lakunya, aura spiritualnya si istri ini
ada depresinya sih Mbak. Oh, sebenarnya ada Sebenarnya ada tersimpan. depresi, Cuma ada nggak rasa sakit hatinya nggak juga. ditunjukin. Ada rasa sakit hatinya, ada rasa dendamnya, rasa bencinya. Ya diutarakan di situ, ditunjukkan di situ tadi. Dia ngomong seperti itu, sebenarnya dia tuh kepengen marah, kepengen nampar, tapi dia tahan. Dia bisa menahannya, itu bagus sih. Dia bisa mengontrol emosinya, itu bagus. Dan rasa sakit hatinya itu disalurkan di sosial media biar orang-orang yang menghujat itu wanita. Biar orang-orang aja lah yang menghukum mereka benar berdua sekali. gitu. Itu yang dilakukannya juga sudah bagus, tapi masih ada luka batin di hatinya atau dalam dirinya yang perlu dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan ya lama-kelamaan itu akan merusak auranya, dan kelak kalau beliau menikah lagi ya bisa jadi akan dapat suami yang sama lagi. Oh gitu, karena dampak. energinya masih Iya, negatif. sampahnya tuh masih tertumpuk dalam tubuhnya, energi negatifnya tuh masih menumpuk di sini, yang itu harus dibersihkan dulu biar dia tuh benar-benar bersih, biar dia tuh benar-benar melepas rasa marahnya, rasa emosinya, dan auranya itu kembali positif lagi. Dan kelak kalau dia bertemu dengan pria itu akan jauh lebih baik daripada mantan suaminya tadi. Oke. Nah kalau suaminya nih, kalau menurut saya dia serakah ya. Iya. Kalau serakah sih pasti ke semua orang selingkuh kayaknya Iya, serakah. benar ya, sekali. Bunda, Itu ya. tipe-tipe pria yang serakah sih menurut saya sih ya Mbak ya. Kenapa dia nggak menceraikan istrinya dulu? Kenapa dia lebih baik selingkuh, bahkan selingkuhnya tuh hamil? Itu kan namanya serakah. Betul. Kalau dia memang laki-laki yang jantan, laki-laki yang hebat, laki-laki yang bertanggung jawab, dia akan menceraikan istrinya. Kalau emang udah nggak cocok sama istrinya, ceraiin aja. Betul. Selesaikan dulu sama yang selesaikan dulu dengan yang dulu, dan baru membangun hal yang baru dengan wanita lain, dengan wanita tadi. Menurut saya seperti itu. Kalau dia ya serakah sih, dan energinya kurang bagus menurut saya. Kalau si wanita pelakornya tadi ya dia juga kurang bagus ya. Iya. Dia kurang bagus. Yang namanya wanita pelakor itu kan pasti buruk ya energi negatifnya. Tapi ya bagus juga sih dia nggak membalas dengan ucapan-ucapan. Ya mungkin Cuma dia terlihat malu. aja dia kayak malu. Iya, dia mungkin malu ditutupin wajahnya biar nggak ada yang lihat wajahnya. Tapi kan kita udah lihat tadi ya, Iya. punya seperti apa. Jadi kan banyak orang yang ketika melihat mereka di jalan, ini pelakor, pasti kan kayak gitu nanti. Pasti udah anggapannya jelek lah sama Iya, mereka benar ya, sekali Bunda. itu Mbak Ica. Oke nih Bunda Ratu, Ica mau tanya secara personal ya. Oke. Kalau Bunda Ratu sendiri nih mengalami amit-amit lah Bunda Ratu, mengalami masalah sama seperti si istri sahnya ini. Bunda Ratu memilihnya gimana nih? Kalau misalkan kondisinya ya, faktanya ini si suami minta maaf sama Bunda Ratu gitu ya, minta maaf sama istri sahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pokoknya intinya pengen tobat lah, minta maaf lah, mohon-mohon jangan diceraikan gitu kan, akan kembali sama istri sahnya. Kalau Bunda Ratu sendiri tanggapannya gimana? Kalau saya kan pelakornya udah hamil, ya saya lepas. Tetap dilepas walaupun Tetap dilepas. si suaminya ini mohon-mohon sama Bunda Ratu Ya. akan berubah gitu-gitu. Tetap saya lepas karena pelakornya hamil dan nggak mungkin kan dia lepas tanggung jawab dengan pelakornya. Dan walaupun saya menerima kembali sama suami saya, dia pasti akan ada hubungan lagi dengan pelakornya, dengan anaknya. Daripada saya sakit hati, daripada saya memendam rasa benci yang terlalu dalam, itu tambah lagi ketika anaknya lahir itu pasti sangat sakit lagi. Yang mending saya lepaskan dan saya mencari kebahagiaan dengan anak-anak saya dan dengan keluarga saya. Menurut saya seperti itu. Karena itu akan memperbaiki aura spiritual saya nantinya. Baik, kalau misalkan Bun, suaminya itu Tapi kalau Mbak Ica sendiri bagaimana nih? Kalau misalkan nih suami Mbak Ica selingkuh, amit-amit juga ya. Suami Mbak Ica selingkuh sampai menghamili tuh pelakornya, tuh reaksinya Mbak Ica bagaimana nih nantinya? Ica coba bayangin dulu ya. Pasti marah lah Bun, nggak bisa kayaknya Iya, Ica belum benar. bisa sih seelegan si istri saya yang di sini. Kayaknya Ica pasti marah-marah, pengen ngata-ngatain terus pelakor ya. Terus Ica sih bayangannya kalau istri Ica mau kembali sama Ica, kayaknya Ica masih untuk sekarang kayaknya mau deh, yang penting kamu tanggung jawab sama si anaknya, tapi kamu nggak boleh berhubungan langsung dengan si pelakornya. Jadi langsungnya lewat Ica, itu sih yang Tapi kebayang kayaknya Ica. nggak mungkin deh ya Mbak, karena banyak nih kasus-kasus dari klien-klien saya tuh seperti itu. Mereka selingkuhannya tuh sampai hamil, terus suaminya tuh nggak mau ngelepasin istrinya, ya janji nggak bakalan untuk bakalan melepasi pelakor, ya walaupun masih bertanggung jawab, tapi nyatanya masih aja tuh seperti itu. Jadi sebenarnya dalam faktanya nih dari
diselingkuhin Bunda Ratu, ternyata suami tidak mungkin seperti ya. itu, benar sekali. Faktanya itu seperti itu gitu loh Mbak. Dan itu membuat banyak klien saya itu yang depresi, yang stres akibat luka batin yang terpendam begitu lama akibat suami itu selingkuh sampai punya anak. Dan katanya janjinya tuh mau ngelepasin tapi nggak ada. Oh, berarti dalam faktanya itu kebanyakan nggak bisa ya, Iya, Bunda Ratu. benar sekali. Oke, nih Bunda Ratu kalau melihat dari video ini, Bunda Ratu mau ada saran-saran kah untuk para istri di sana yang misalkan suaminya itu selingkuh? Ada saran-saran nggak bagaimana caranya melabrak pelakor yang elegan? Itu harus seperti si istri saya ini yang kita lihat atau harus seperti apa lebih baiknya lagi? Saran saya sih, Apakah harus keluar-keluar di media sosial juga Bunda gitu? Gimana? kalau Beja sendiri bagaimana? Kalau punya suami yang selingkuh mau dikeluar-keluarin atau cuma dipendam sendiri nih? Kayaknya Ica enggak deh Bun. Paling Ica labrak pasti kan Ica emosi sih. Kalau Ica kayaknya belum bisa jadi ibu inilah gitu. Oke. Kalau saran saya nih ya Mbak Ica, buat sahabat orang semuanya nih yang nonton video ini ataupun yang mendengarkan podcast kita ini ya, saran saya buat sahabat orang semuanya, kalau suaminya selingkuh ya contoh nih Ibu tadi, Oke. nggak apa-apa, contohin aja, karena kan Ibu tadi tuh sangat elegan sekali ketika melabrak si pelakornya tanpa ada emosi, tanpa ada kebencian, ya walaupun ada kebencian tapi emosinya itu dikontrol dengan bagus sekali di situ. Sampai dia memuji si pelakornya juga, loh, ih cantiknya kamu, dan dia mungkin merasa ih cantik aku juga sekali. Bisa jadi seperti itu. Walaupun lebih cantik dia tapi kita tetap memujinya ya, walaupun suaminya kita lepasin aja ya nggak apa-apa, tapi kalau mau dikeluar-keluarin di sosial media ya semuanya ada konsekuensinya seperti yang saya jelaskan tadi. Benar, itu kembali lagi ke pilihan masing-masing ya. Iya, mau dikeluar-keluar boleh, mau disimpan dalam hati juga boleh, mau diselesaikan secara keluarga besar juga boleh, silahkan. Semua keputusan ada di tangan bunda-bunda semuanya, karena yang namanya keputusan pasti ada konsekuensinya. Kayak gitu. Oke, kayaknya cukup ya Bunda Ratu ya. Oke, baik. Untuk podcast kali ini untuk membahas tentang video yang lagi viral itu, mungkin nanti untuk podcast selanjutnya kita akan bahas-bahas mengenai video-video yang lagi viral lagi atau Oke, boleh. atau masalah rumah tangga yang lainnya. Boleh. Ya, Bunda Ratu. Terima kasih ya Bunda Ratu telah menemani Ica. Sama-sama, Mbak Ica.